Selamat pagi anak didik kami sekalian. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran daring kita. Topik kita hari ini adalah materi dan perubahannya. Pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contoh, kayu dan udara. Wujud zat. Ada 3 macam wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Kita lihat susunan partikel pada zat. Padat, cair, dan gas. Jadi susunan partikel dalam zat seperti ini, pada padat ini dia rapat, susunan partikel zatnya rapat, kemudian cair ini agak renggang seperti ini, kemudian pada gas dia sangat renggang. Adhesi dan kohesi. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis, sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Jadi kalau kita ibaratkan kohesi dengan adhesi seperti ini dia. Ini dia adhesi. Jadi partikel-partikel yang berbeda jenis, sementara kohesi adalah partikel, ya, gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Kemudian akibat dari kohesi dengan adhesi tadi, ini terjadilah nanti meniskus. Jadi sebelumnya kita lihat dulu gaya tarik-menarik antara molekul zat cair dapat mengakibatkan terjadinya tegangan permukaan pada zat cair. Nah, tegangan permukaan ini menyebabkan serangga-serangga kecil seperti nyamuk dapat berdiri di atas air. Nah, kalau kita lihat ini dia, meniskus. Ya, jadi ini adalah akibat dari kohesi dan adhesi ini dia. Meniskus, ada meniskus cekung seperti ini dia, cekung. Permukaan zat cairnya cekung seperti ini. Ini terjadi jika adhesi lebih besar dari kohesi. Jadi kalau air yang ini kita sederhanakan gambarnya seperti inilah permukaannya, cekung. Kemudian meniskus cembung. Ini jika kohesi lebih besar dari adhesi, ini dia, cembung. Di permukaannya cembung seperti pada gambar B. Kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Ini beberapa contoh gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti pada gambar, ini dia contoh gejala kapilaritas ini. Kita buat air, kita warnai, ini warna biru, warna kuning, ini tetap tidak kita warnai, kemudian kita buat tisu, ini dia. Jadi supaya jelas perbedaannya. Jadi yang warna biru ini dia, meresap dia, mengalir kemari dia. Ini dia. Ya. Contoh gejala kapilaritas. Kemudian massa jenis. Sebenarnya massa jenis ini sudah kita bahas sedikit di waktu pembelajaran tentang besaran. Massa jenis benda adalah perbandingan antara massa dengan volume benda. Ini kita baca Rho sama dengan M per V. Yang ini Rho, ya. Kemudian dengan keterangannya Rho itu adalah massa jenis benda, kemudian M itu massa benda, V itu adalah volume benda, ya, lengkap dengan satuan masing-masing. Kita buat contoh soal. Ya, dalam tangki terdapat bensin yang bermassa 15 kg. Jika massa jenis bensin 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, berapakah volume bensin tersebut? Nah, kita buat penyelesaian. Kita tulis diketahui M sama dengan 15 kg. Rho sama dengan 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Ditanya V sama dengan, karena ditanya tadi volume, ya, jawab. Kita buat dulu rumusnya. Rho sama dengan M per V. Maka karena V yang ditanya, maka V sama dengan M per Rho. Kita isi nilainya 15 kg per 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Hasilnya adalah 15 per 0,75 kali 10 pangkat minus 3. Jadi yang ini
naik dia ke atas menjadi 10 pangkat minus 3. Kita sederhanakan menjadi 20 kali 10 pangkat minus 3, 2 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik ya, karena satuan volume ya. Nah, kita lanjutkan dengan klasifikasi materi. Materi diklasifikasikan menjadi yang pertama unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat lagi diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Jadi unsur yang sudah ditemukan ada 118, 92 diantaranya ditemukan di alam, kemudian sisanya merupakan hasil buatan manusia atau kita sebut dengan istilah sintetis. Nah, unsur yang sudah ditemukan dibuat dalam bentuk tabel yang kita sebut dengan sistem periodik unsur kimia. Berdasarkan sifat-sifatnya, unsur dibedakan menjadi yang pertama unsur logam. Ini sifat-sifatnya: mengkilap, dapat ditempa, kemudian bersifat konduktor, pada suhu kamar berwujud padat kecuali ada air raksa, cesium, francium, dan gallium. Ini berwujud cair. Kemudian contohnya adalah litium, natrium, kalium, magnesium, dan barium. Unsur metaloid. Sifat-sifatnya rapuh, kemudian semikonduktor. Metaloid kita kenal juga dengan istilah semilogam. Contohnya ada boron, kemudian ada silikon, germanium, kemudian arsen, kemudian antimon atau bismut. Berikutnya adalah unsur non-logam. Ini sifat-sifatnya. Pada suhu kamar dapat berwujud padat, cair, dan gas, kemudian termasuk isolator, tidak mengkilap, kemudian tidak dapat ditempa. Ini contohnya adalah belerang, oksigen, nitrogen, fosfor, dan karbon. Nah, kita lanjutkan dengan lambang unsur. Jadi untuk mempermudah penulisan masing-masing unsur, maka dibuat suatu lambang tertentu dari suatu unsur. Lambang unsur ditemukan dan diciptakan oleh Johannes Jacob Berzelius. Jadi menurut Berzelius, lambang unsur dituliskan berdasarkan nama Latin dari unsur tersebut. Jika ditulis dengan satu huruf, maka ditulis dengan huruf kapital, sedangkan jika ditulis dengan dua huruf, maka ditulis dengan huruf kapital, huruf pertama, dan huruf kecil, huruf yang kedua. Ini contohnya. Jadi hidrogen karena hanya satu huruf ini, maka ditulislah dengan huruf H, hanya H, tapi kapital. Kemudian natrium itu ditulis dengan Na, N-nya huruf besar, A-nya huruf kecil, tapi kita baca Na, ya, bukan Na. Nah, sesuai dengan aturan penulisan lambang unsur, kita lihat sistem periodik unsur kimia kembali. Ya, di sini ada Li, ya, dua huruf. L ditulis dengan huruf kapital, I-nya huruf kecil. Kemudian kita lihat di sini ada C, karbon. Satu huruf ditulis dengan huruf kapital, di bawahnya ada Si, silikon ya. S-nya huruf kapital, I-nya huruf kecil. Kemudian ada yang tiga huruf, ini contohnya UUN. U yang pertama ditulis dengan huruf kapital, U yang kedua huruf kecil, kemudian N huruf kecil. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Ciri-cirinya, ini merupakan zat tunggal, kemudian terbentuk dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya. Kemudian senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui proses kimia. Contohnya gula dengan rumus kimia C6H12O11. Yang ketiga, campuran. Campuran dibagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Larutan termasuk dalam campuran homogen atau serba sama yang terdiri atas dua atau lebih zat. Contohnya larutan gula. Jadi larutan gula terdiri dari air dan gula. Koloid dan suspensi merupakan campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan gabungan dua atau lebih zat yang komponen-komponennya tidak tersebar merata.
Contohnya, susu, cat, tinta itu masuk ke dalam kelompok koloid, kemudian campuran air dengan pasir termasuk ke dalam kelompok suspensif. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Silahkan kirim tugasnya nanti dari bagian tugas di classroom kita. Terima kasih.